Bahaya rudal balistik Cina untuk Australia bisa hancurkan Indonesia bila meleset. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Cina yang mengancam bakal meluncurkan rudal balistik antar benua mereka ke target yang berada tak jauh dari wilayah Indonesia. Hal itu pun bisa memicu salah sasaran maupun Indonesia bisa saja menerima imbas dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan Xi Jinping tersebut. Bukan tanpa alasan, kemarahan Tiongkok tersebut ternyata dipicu oleh pergolakan yang kini sedang dihadapi oleh negara itu. Negara yang berada tepat di sebelah selatan Indonesia disebut-sebut bakal diserang oleh Cina menggunakan rudal balistik. Cina melalui media pemerintahannya mengancam bakal menjadikan Australia target rudal balistik jika ikut campur masalah Taiwan. Negeri kanguru diejek lemah dan tidak signifikan. Babak baru ketegangan dua negara sejak isu perang dagang hingga asal-usul virus corona. Global Times, harian yang kerap dianggap corong Partai Komunis untuk urusan luar negeri, memberikan peringatan kepada Canberra. Cina mengancam akan memasukkan Australia ke jalur tembak jika terlibat dalam segala urusan berkaitan dengan Taiwan. Ancaman itu muncul setelah Canberra berlatih bersama Amerika Serikat, Prancis, dan Jepang di kawasan Laut Cina Timur. Latihan 4 negara salah satunya mempraktikkan penyerangan amfibi, nyatanya membuat marah negeri panda. Tentara Pembebasan Rakyat bahkan tidak perlu mengamati latihan tersebut karena tak signifikan secara militer, koar Global Times. Dalam editorialnya, harian itu mengejek Australia dengan menyatakan negara Pasifik itu lawan lemah yang tak pantas jika berhadapan. Jika mereka sampai ikut campur dalam konflik militer, seperti di Selat Taiwan, pasukan mereka yang bakal ditembak pertama, ancamnya dilansir The Sun Senin 24 Mei 2021. Global Times menyatakan, negeri kanguru itu berada dalam jangkauan rudal balistik jarak menengah DF-26. Sebelumnya, pemimpin redaksi harian tersebut, Hu Xijin, berkoar Canberra seharusnya tidak perlu terlibat. Dalam tulisan opininya, Hu menuturkan Beijing bakal memberikan hukuman jika negara sekaligus benua itu sampai ikut campur. Rencananya, kata Hu, mencakup menembakkan misil ke sejumlah fasilitas militer maupun fasilitas kunci. Hu menerangkan menurutnya penting mengirim pesan tegas kepada sekutu Amerika Serikat itu untuk mencegah Australia berbuat ceroboh. Dalam pandangan Hu, Australia harus tahu konsekuensi apa yang bakal dialami jika berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan mengintervensi Taiwan. Pesawat tempur PLA menghujani ribuan amunisi dalam latihan penembakan di Laut Cina Selatan. Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina mengumumkan pada hari Senin, 24 Mei 2021, bahwa mereka baru-baru ini melakukan latihan tembakan langsung di Laut Cina Selatan. Dilaporkan media pemerintah Cina Global Times, dalam latihan itu pesawat-pesawat tempur menghujani ribuan amunisi ke sasaran maritim ketika pilot meningkatkan kemampuan serangan laut dan serangan presisi mereka. Para analis mengatakan bahwa latihan tersebut bukanlah tanggapan dari masuknya kapal perang Amerika Serikat secara ilegal di perairan yang disengketakan. Katanya, itu adalah latihan biasa yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur. Lebih-lebih PLA sesumbar satu kapal Amerika Serikat terlalu lemah untuk menjadi target melakukan latihan tersebut. Dalam latihan penembakan tersebut, sebuah brigade pada PLA Short Term Theater Combat Naval Aviation Force mengatur pembom tempur JH-7 untuk latihan penembakan langsung pada kisaran target maritim di Laut Cina Selatan. Penyiar negara Cina Central Televisi melaporkan pada hari Senin bahwa fokusnya yakni pada serangan presisi dan serangan saturasi. Latihan itu juga diikuti beberapa lusin pesawat tempur.
Pesawat-pesawat tempur menembus garis pertahanan dengan meluncur di laut pada ketinggian rendah, menembakkan roket dan peluru meriam, dan menjatuhkan bom udara ke target maritim. CCTV mencatat bahwa beberapa ribu buah amunisi telah diturunkan. Latihan tersebut meningkatkan keterampilan pilot dalam serangan laut dan serangan presisi, lapor CCTV. Song Zongping, seorang ahli militer Cina dan komentator TV, mengatakan kepada Global Times pada hari Senin bahwa meskipun latihan tersebut menampilkan sejumlah besar pesawat dan amunisi, itu adalah latihan umum dan dilakukan di puncak gunung es seperti latihan PLA biasanya. Sebelumnya pada hari Kamis, kapal perusak berpeluru kendali USS Curtis Wilbur secara ilegal masuk tanpa izin ke perairan teritorial Cina Xixia di Laut Cina Selatan, memimpin Komando Teater Selatan PLA untuk mengatur pasukan maritim dan udara untuk melacak, memantau dan memperingatkannya. Ketika ditanya apakah latihan PLA terkait dengan provokasi kapal perang Amerika Serikat, Song mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi karena satu kapal Amerika Serikat memiliki kemampuan terbatas dan tidak layak menjadi latihan yang ditargetkan. Latihan dan persiapan tempur PLA tidak hanya untuk pencegahan, tetapi juga untuk benar-benar memenangkan perang jika itu terjadi kapan saja, kata para analis. Bom-bom tempur JH-7 baru-baru ini juga muncul di latihan di Selat Taiwan. Dua pesawat yang dilaporkan pada hari Kamis terbang melintasi apa yang disebut garis tengah, mengarahkannya ke tepi selatan. 2 hari setelah USS Curtis Wilbur melakukan transit di selat dan mengirimkan sinyal yang salah kepada para separatis Taiwan.